Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, Kristus tak tertandingi. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kepada Tuhan yang senantiasa mengajar, membimbing, memimpin, menuntun kami untuk kami mengerti jalan Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Prabos, bacaan kita dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ke-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin, saudara. Jadi Yesus Kristus itu adalah puncak pernyataan Allah bagi manusia, karena dia tidak tertandingi oleh apapun ya. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Yesus. Bahkan ketika yang dibandingkan itu adalah malaikat sekalipun, Yesus jauh lebih tinggi daripada itu. Mengapa Kristus tak tertandingi? Kita pelajari hari ini karena Kristus lebih tinggi dari para nabi. Kita baca Ibrani 1 ayat 1 tadi bahwa dikatakan bahwa pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi ya. Dulu Tuhan berbicara melalui para nabi-nabi, tapi sekarang Tuhan bicara melalui Yesus secara pribadi. Tuhan ya turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, berbicara secara pribadi kepada kita, bahkan era zaman sekarang, yaitu melalui Roh Kudus-Nya yang bekerja di antara kita orang percaya. Dimanapun kita berada, Roh-Nya akan menuntun saudara dan saya. Nah saudara, banyak nabi yang pernah diutus di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan atau Israel, yaitu dengan berbagai keistimewaan panggilan pelayanan mereka. Ya meskipun para nabi mengerjakan banyak mujizat seperti Musa ya dipakai Tuhan tuh membelah laut Tiberau sehingga bangsa Israel bisa melewati daratan kering saudara. Sekalipun itu dilakukan hal yang besar seperti demikian melalui Nabi Musa ya saudara, tetapi mereka tidak berada di posisi lebih tinggi daripada Yesus. Mereka adalah manusia biasa, sedangkan Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia saudara. Jadi tidak bisa dibandingin dengan para nabi ya saudara. Para nabi adalah manusia biasa yang berdosa, sedangkan Kristus tanpa dosa dan bahkan menjadi jalan untuk penyelesaian dosa. Itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus jauh lebih tinggi dari para nabi-nabi. Kalau Tuhan dulu pakai nabi untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, sekarang Yesus adalah Tuhan sendiri yang menyampaikan pesannya kepada kita. Bagaimana sungguhnya yang membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus adalah Tuhan sendiri saudara. Kenapa disebut Bapa? Bukan berarti Tuhan itu punya Bapa, punya anak, tidak. Tapi Yesus sedang mengajar kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, yaitu antara hubungan anak dengan Bapa. Nah itu adalah ajarannya Tuhan berikan secara langsung kepada kita.
Jadi saudara, Yesus tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Tapi bagaimana ia mengalami aniaya yang sehebat itu? Karena ia menanggung dosa kita semuanya. Harusnya kita yang disalib saudara. Karena dikatakan di perjanjian lama bahwa hanya orang terkutuklah yang mati di kayu salib. Dan Yesus yang mulia rela menjadi kutuk agar kita yang terkutuk boleh dimuliakan. Wow, luar biasa ya saudara. Itulah yang saya taruhkan di dalam hati saya. Hutang saya sangat banyak sama Tuhan. Saya nggak bisa balas apa yang Tuhan sudah beri, itu keselamatan jiwa saya. Makanya saya nggak mau hitung-hitung melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau bayar harganya, disuruh Tuhan apapun saya katakan ya Tuhan, siap untuk melakukan tugas pelayanan. Dan itu pun juga tidak bisa membalas hutang saya sama Tuhan. Hendaklah kita semua berpikir demikian saudara. Lakukan tugas pelayananmu tidak berhitung-hitung. Bukan karena engkau mau mendapatkan upahmu maka engkau melayani Tuhan. Jangan berpikir demikian. Kita tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah bayar untuk menyelamatin kita dengan nyawanya. Beri yang terbaik dari apa yang ada padamu. Sedangkan karunia talenta itu juga Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita punya karunia kita, karena kita hebat, tidak saudara. Tapi Tuhan mempercayakan talenta dan karunia untuk kita kembalikan, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah yang kedua saudara, kenapa Kristus tak tertandingi? Yang pertama, Kristus lebih tinggi dari para nabi. Yang kedua, Kristus adalah pencipta. Tadi seperti katakan Ibrani 1 ayat 2, coba kita baca lagi ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Kristus itu adalah pencipta, saudara bayangkan ya. Dikatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang turut bekerja dalam proses penciptaan. Oleh dia Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi dia pencipta alam semesta. Dia pengendali seluruh isi muka bumi ini, termasuk pengendali hidup saudara dan saya. Jadi oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat seperti Yusuf. Hari ini sebagai narapidana, tapi hari yang sama dia menjadi penguasa. Tuhan bisa melakukan bagaikan membalikan telapak tangan hanya melalui mimpi. Bukan karena hubungan antara Yusuf dengan istana, tidak. Tapi Tuhan punya cara untuk mengangkat engkau. Percayalah ada satu hari dan waktu di mana engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Hari ini sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dalam hidupmu. Kau sudah berdoa tapi engkau senantiasa masih dalam kesulitan dalam ekonomimu. Tapi saya mau katakan, asal kau tetap tekun berdoa, engkau tetap tekun melayani dia, engkau lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka hari ini pun Tuhan bisa mengangkat dan mengubah hidupmu. Amin. Tuhan bisa lakukan itu saudara. Karena Tuhan adalah pencipta. Dia menciptakan alam semesta. Dia mengendalikan segala sesuatunya. Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin ya. Jadi dikatakan di sini dia Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Semua ada karena Yesus Kristuslah yang menciptakannya. Dia yang mengadakan. Saudara yakinlah hidup saudara berencana Tuhan. Kalau kau yakin hidup berencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu yakinlah itu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Amsal 16 ayat keempat dikatakan demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kalau Tuhan izinkan sesuatu di dalam hidupmu, kau alami goncangan, masalah, ujian, pencobaan, percayalah ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Hari ini kita tidak tahu, tapi satu hari kau akan mengerti. Oleh karena itu saudara, percayalah kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah membiarkan engkau sekali-kali. Engkau tidak pernah dibiarkan Tuhan. Engkau tidak akan dibiarkan kekurangan. Engkau tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Percayalah, kalau Tuhan izinkan, maka dia akan buktikan siapa dia. Tuhan yang hebat, penolong yang dahsyat. Dia Avenger kita.
Wah, saudara ya, kalau Avenger ada di situ Wonder Woman, wah, ada apalagi Superman, Batman, wah saudara. Kalau Yesus itu adalah Avenger buat kita, penolong yang hebat, penolong yang pasti. Yang dikatakan Daud dalam Mazmur 46 ayat 2, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sangat terbukti. Nah, saudara perlu catat ya, sangat terbukti. Kalau Daud sudah berkata sangat terbukti, berarti dia sudah mengalami begitu banyak pengalaman dalam hidupnya, membuktikan Tuhan itu selalu menolong dia di tengah kesesakan yang dialami. Jadi oleh karena itu, demikianlah saudara hendaknya percaya kepada Tuhan ya. Dengan demikian pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diciptakan itu dapat dipatahkan ya. Karena Yesus juga bukan Allah minor, tapi dia sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri, pribadi yang hebat, pengendali, penguasa alam semesta ini. Jadi bersyukurlah kalau saudara hari ini dipilih olehnya, dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Wow, saudara harusnya bangga sekali seperti seorang yang begitu sangat bangga ketika bisa bekerja anaknya di sebuah perusahaan yang sangat besar dengan fasilitas yang hebat. Wah, dia akan cerita kepada mama-mama lainnya bagaimana anaknya diterima di perusahaan itu. Bukankah demikian saudara? Nah, demikianlah hari ini seharusnya saudara sangat bangga kalau engkau hari ini terpilih oleh Raja segala raja, pencipta alam semesta ini untuk melayani dia. Di mana engkau berada hari ini melayani dia, melayani di gereja lokal saudara, itu adalah cabang perusahaan milik kepunyaan Yesus. Amin. Jadi bekerjalah, beri yang terbaik sehingga kau akan dipromosikan, ditambah-tambahkan, dipercayakan lebih lagi pekerjaan-pekerjaannya. Nah saudara, kenapa Yesus tidak tertandingi? Karena Kristus lebih tinggi dari malaikat. Ibrani 1 ayat 4, kita baca kembali. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, Yesus tidak tertandingi bahkan ketika dibandingkan dengan malaikat surgawi ya saudara, makhluk surgawi seperti malaikat. Di hadapan Yesus malaikat adalah hamba yang melayaninya. Wah, kita aja udah bangga banget ketemu malaikat. Wah, kayaknya senang banget ya saudara, bangga banget. Saudara ketahuilah bahwa Yesus bukan hanya selevel dengan malaikat, tapi malaikat adalah hamba yang melayaninya. Wow, saudara. Dan saudara, kita ini adalah orang pilihannya. Dia Tuhan hebat, Raja segala raja, penguasa di atas segala penguasa, konglomerat di atas konglomerat, saudara. Kalau Tuhan mau memberkati hari ini, gampang sekali. Tuhan bisa banyak cara untuk memberkati engkau, saudara. Oleh karena itu, kau tidak perlu pusing dengan masalah keuangan, masalah ekonomimu. Kau hanya perlu percaya saja kepada Tuhan. Fokus, senangkan hati Tuhan, maka dia tahu bagaimana dia memberi upahnya kepadamu. Amin. Nah saudara, jadi meskipun pelayanan malaikat dipenuhi dengan kuasa dan seringkali menjadi utusan Tuhan yang istimewa, tapi malaikat tetap adalah ciptaan, sedangkan Yesus adalah penciptanya. Ya, tentunya penciptanya lebih luar biasa dibanding dengan ciptaannya, saudara. Malaikat tidak layak disembah, mereka bahkan menolak. Kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Iya, malaikat juga menolak untuk disembah ya, karena sembahlah Tuhan. Ya, siapa Tuhan kita? Yesus Tuhan ya. Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Oleh karena itu saudara, Tuhan berkata, barang siapa meninggikan Yesus, maka ia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu, saudara. Tinggikan Tuhan, sembah dia, puji namanya, agungkan dia. Dikala kau nggak ngerti apa yang kau hadapi hari ini, berdoalah, datang puji sembah Tuhan, maka Tuhan akan buat engkau ngerti. Dikala engkau saat ini mencari pekerjaan, kau sudah memberi lamaran ke perusahaan di mana-mana, saudara, sudah melepaskan begitu banyak surat lamaran kerja, tapi engkau belum dipanggil, berdoalah, Tuhan akan menggerakkan satu perusahaan untuk memanggil engkau di tempat di mana di situ Tuhan akan memberkatimu dengan limpah. Dikala engkau mencari jodoh sampai hari ini kau belum dapat jodohmu, berdoalah, maka Tuhan akan menggerakkan tulang rusukmu untuk menjadi pasangan hidupmu. Kalau kau sekian lama kau berdoa
untuk pemulihan dalam rumah tanggamu. Saudara, engkau sudah menantikan, engkau berdoalah, maka Tuhan akan bekerja memulihkan kehidupan rumah tanggamu. Kalau engkau hari ini kehilangan orang tuamu yang sudah sekian lama engkau tidak bertemu dengannya, berdoalah, maka Tuhan akan menggerakkan orang tuamu untuk bisa menemukan engkau. Halo saudara, Tuhan adalah penguasa. Dia di atas, kita di bawah. Dia tahu apa yang ada di bawah bumi ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi oleh karena itu saudara, bersyukurlah kita punya Tuhan yang hebat. Yesus yang tidak tertandingi. Yesus yang mati buat saudara. Dia korbankan nyawanya untuk menyelamatkan saudara. Artinya saudara sangat penting baginya. Yesus sangat mementingkan hidupmu. Maka ia memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia yang sesungguhnya kita ini berdosa. Kita ini sebetulnya gak berharga saudara. Tetapi Tuhan menjadikan engkau sangat berharga. Dia beri nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya saudara. Tapi belajarlah seperti Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul, karena aku orang yang paling hina di antara semua rasul. Dan karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan itu yang memampukan dia. Saudara mengerti maksud ayat ini? 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Artinya Paulus sadar dia orang berdosa, tapi anugerah Tuhan yang besar yang membuat ia terpilih menjadi rasul, bahkan diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk ia boleh melayani Tuhan. Dan pada berikutnya dia sadari kalau ia bisa bekerja lebih keras dari yang lain, itu pun bukan karena dia, tapi karena kasih karunia, karena Tuhan sendiri yang memampukan ia untuk bekerja lebih keras dari yang lain. Jadi saudara, hendaknya saudara sadari kalau kau orang berkata tentangmu hari ini kau orang baik, sebetulnya bukan karena kau baik, tapi Tuhan mampukan kau menjadi orang baik. Asal kau mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidupmu, membentuk hidupmu dan menjadikan engkau seperti yang Dia mau saudara. Dan Tuhan mau menjadikan engkau orang-orang hebat. Yang dikatakan tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Wow saudara, saya percaya satu hari kau akan sampai ke bangsa-bangsa. Kau akan memberitakan kabar baik sampai ke bangsa-bangsa. Asal kau hari ini setia. Barang siapa dipercaya dengan tanggung jawab kecil, maka ia akan dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Jadi oleh karena itu, biarlah kau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena Tuhanlah yang kita layani, Tuhanlah yang kita sembah, Tuhanlah yang kita puji, yaitu Tuhan Yesus sendiri, penguasa alam semesta. Ingat saudara, dikatakan dalam Yohanes 6 ayat ke-44 dan 45, kita baca. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, bahwa mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya saudara, sangat jelas dikatakan di situ ya, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa saudara? Adalah orang yang hari ini saudara digiring, dibawa lebih dekat lagi kepada Yesus. Berbahagialah saudara. Satu teman saya bilang gini, aku tuh orang yang paling suka jalan-jalan, tapi gak tahu kenapa ya hari-hari ini kok kayaknya aku gak punya waktu lagi untuk berkumpul dengan teman-teman geng jalan-jalannya, geng giling-gilingnya katanya. Tapi hari ini sibuk banget dengan pelayanan, kunjungan ke sana, ke sini, melayani ini dan itu. Wah, saya bilang bersyukurlah kamu ya, karena Tuhan sedang bawa kamu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena tidak seorang pun yang dapat datang mendekat kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Dan dikatakan di sini di ayat 45-nya, dan mereka semua yang ditarik mendekat kepada Yesus akan diajar oleh Tuhan sendiri. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Yesus. Saudara dan saya kalau hari ini tetap datang kepada Yesus, karena saudara adalah orang yang mau mendengar dan menerima pengajaran Tuhan. Kalau engkau tidak mau mendengar dan terima pengajaran Tuhan, pasti engkau tidak akan datang lagi kepada Yesus. Pasti kau datang kepada yang lain. Yang seringkali kalau dikatakan ini akhir zaman, banyak orang datang untuk lebih mengenakan mendengar apa yang enak didengar telinganya.
bukan cari Tuhan, tapi cari pendeta yang khotbahnya enak, yang lucu, saudara. Ya, banyak orang mencari apa yang enak di telinganya. Tapi kalau sudah bicara tentang firman, bicara proses pembentukan, bicara tentang aniaya, banyak orang gak mau dengar lagi, saudara. Nah, saudara pastikan saudara adalah bukan orang yang demikian. Saudara adalah orang yang hari ini didekatkan lebih lagi sama Tuhan dan mendengar dan menerima pengajaran Tuhan. Karena Tuhan berjanji, kalau kau mau mendengar dan menerima pengajaran, pasti engkau datang kepada Yesus. Dan itulah yang Tuhan akan lakukan. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan saya harus rapture. Tepuk dada sendiri bilang saya harus rapture, ya. Kita harus diangkat Tuhan, saudara. Kenapa? Karena pengangkatan orang percaya, rapture adalah jalur undangan khusus surga buat kita semua, para murid-muridnya. Kalau di dunia ini seorang murid di SMA untuk masuk perguruan tinggi negeri harus mau masuk jalur undangan khusus ya, jadi tanpa tes langsung masuk ke perguruan tinggi negeri, tentunya nggak bisa jadi murid yang biasa, harus menjadi murid yang excellent. Dia harus datang nggak pernah bolos, dia belajar dengan sungguh-sungguh, ujian nilainya selalu baik, rapotnya selalu yang terbaik, sehingga ia boleh masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Begitu juga saudara dan saya. Untuk saudara rapture masuk undangan khusus kerajaan surga, saudara harus jadi murid yang excellent. Murid yang excellent adalah murid yang mau belajar. Murid yang excellent adalah murid yang mau dibentuk. Murid yang mau diuji, diproses kayak apapun tetap berpegang pada ketetapan Tuhan. Ini murid yang excellent yang dipastikan dia akan digiring hari-hari ini lebih dekat lagi sama Tuhan. Hari-hari ini saudara akan dibawa lebih lagi sibuk dengan Tuhan, bukan lagi sibuk dengan dunia. Nah saudara, kalau adalah orangnya, berbahagialah saudara, karena kita terpilih. Wah saudara harusnya senang ya, kita dipilih dari sekian banyak orang. Hari-hari ini banyak orang yang terlempar. Hari ini banyak orang yang berhenti untuk melayani dia, berhenti melakukan yang baik, mulai mengurangi ibadahnya, mulai sibuk dengan urusan duniawi. Tapi hari ini saudara terpilih untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berbahagialah, karena tidak semua orang terpilih, tapi saudara hari ini terpilih. Tinggal satu yang saudara harus lakukan, setia. Katakan sama-sama dengan saya, setia. Ini yang saudara harus lakukan dan pertahankan, setia. Tetaplah di tempat di mana Tuhan memanggil dan menempatkan kita. Bertahanlah di sana, di situasi enak atau tidak enak. Ingat, setia. Janji pernikahan dalam susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, tetap setia bersama-sama dalam pasangan hidupnya. Demikianlah kita dengan Tuhan. Paulus berkata, aku mempertunangkan engkau dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita sedang dipertunangkan dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, berlakulah setia. Tinggallah diam di negeri dan berlakulah setia. Maka saya percaya janji Tuhan, keselamatan jiwa kita itu adalah pasti. Saudara, oleh karena itu dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 14, dikatakan demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, siapa yang akan menang adalah mereka yang bersama dengan dia. Siapa dia? Murid. Saudara sebagai murid-muridnya Tuhan, biarlah saudara menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Maka kita akan selalu berkemenangan dalam segala hal. Tuhan yang gantikan kita berperang dan kita pasti menang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah itu adalah janji Tuhan pasti buat kita semua. Yang penting adalah kau tetap bersama dengan Yesus dalam segala hal. Kau mungkin bilang, ya walaupun aku pindah gereja, aku tak bersama Yesus kok, di sini sama kok. Saya juga melayani Tuhan Yesus. Saudara, saya mau bilang, ya, kalau Yesus yang disembah sama, kenapa engkau harus beralih ke tempat yang lain? Apakah Yesus yang di sana berbeda dengan Yesus yang di sini? Tentunya sama. Dan Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepadamu hari ini, lakukan dengan tuntas sampai garis finish. Jadi gak punya waktu lagi kau memulai dengan sesuatu yang baru, saudara. Hanya karena kecewa, terlebih lagi hanya karena engkau mendapatkan tidak sepakat pemimpin saudara dengan keputusanmu, sehingga engkau mulai pindah
sudah cari pemimpin yang sepakat. Halo saudara, saya mau bilang, layani Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, kerjakan untuk Tuhan. Jangan kau berharap ujian dari manusia, engkau akan kecewa ya. Jangan lagi kau berkata, aku sudah bayar harga luar biasa, mana gak dihargai. Halo saudara, minta penghargaan manusia, betapa ruginya engkau mendapat penghargaan dari manusia karena kau tidak mendapatkan upahnya dari Tuhan. Tapi biarlah upahmu daripada Tuhan sendiri. Kalau kau lakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Mari saudara, belajarlah berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Hiduplah menurut pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka kau akan disebut berbahagia. Saudara mau berbahagia? Berbahagia bukan hanya nanti di surga, di bumi saudara berbahagia. Itu adalah janji Tuhan. Asal kau berpegang pada perintah dan ketetapannya, Tuhan menyertai saudara. Roh Kudus akan membimbing dan mengingatkan setiap perkara-perkara apapun saudara hadapi. Roh Kudus akan mengingatkan firman dan kebenaran untuk kau hidupi. Betapa berbahagia kita hidup dalam tuntunannya. Roh Kudus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing memimpin kita. Jangan pernah kau mendukakan Roh Kudus, karena kalau kau mendukakan Roh Kudus, kau tidak akan terampuni di bumi, di surga. Tidak ada pengampunan Tuhan bagimu. Oleh karena itu saudara hormati dan hargai Roh Kudus, pribadi yang lembut. Dia gak paksa saudara untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak paksa saudara untuk saudara mendengar firman-Nya, tapi Roh Kudus berbicara dengan lembut di hatimu. Kalau kau hari ini kau tidak datang doa pagi dan kau merasa aduh saya nyesel banget sih kenapa gak bangun, berbahagialah karena Roh Kudus masih mengingatkan engkau bangkit, berjuang, berusaha. Jadi jangan menyerah dengan keadaanmu dan kau bilang ya kesiangan gitu ya, dan besok saudara gak berusaha apa-apa. Kalau saya kesiangan, saya berusaha saudara, saya pasang alarm dekat tempat tidur saya, dekat kuping saya supaya saya bisa dengar. Saya bilang anak saya, kamu pasang alarm yang besar ya, pasangin mama supaya mama bisa bangun ya. Saya bilang orang di rumah, bangunin saya kalau terlambat. Saya bilang teman-teman saya, jangan lupa telepon saya kalau saya terlambat bangun. Wah saudara, ada satu usaha dari kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Nah saudara, minta malaikat bangunkan aku di pagi hari agar aku tidak terlambat bangun untuk datang menyembah Tuhan. Saudara, betapa kita bersyukur kita punya tempat berseru, kita punya tempat perlindungan. Ketika kau menghadapi apapun, kau bisa datang kepada Tuhan dalam doamu, dan Tuhan yang mendengar doamu, Dia akan menjawab, Dia akan menolong, Dia akan menyelesaikan. Dia kirim murid-murid lainnya untuk menolong dan membantu engkau. Dengan banyak cara Dia bisa lakukan. Yang diperlukan kau tetap fokus kepada Tuhan. Jangan pernah keluar daripada ketetapannya. Jangan pernah keluar dari jalan-jalannya, karena engkau tahu bahwa hari ini adalah akhir dan penghujung zaman. Iblis tidak akan biarkan dan lepaskan engkau. Dia berusaha mengintai engkau sedemikian rupa, seperti dikatakan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Dia berusaha cari kesempatan dikala engkau lengah. Oleh karena itu jangan engkau lengah. Mari tetaplah berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan dan lihatlah, Dia Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia pasti tolong kita. Amin. Jadi saudara, marilah kita terus-menerus belajar mengenal Allah dan percayalah bahwa Dia adalah Allah yang tak tertandingi. Yesus Allah yang tidak tertandingi. Hanya mereka yang hidup di hadiratnya yang akan menikmati kebaikan dan kuasanya selamanya. Jadi mari tetaplah tinggal di dalam Yesus. Jangan keluar daripada ketetapannya, karena keluar dari ketetapannya engkau tidak akan memiliki Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa bersama penerobos. Biarlah kita makin mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa Dia Yesus yang tidak tertandingi. Mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi kami semua yang menonton sahabat penerobos program ini. Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengenal jalan Tuhan dan mengerti betapa hebatnya Tuhan. Engkau yang hebat, Engkau yang tak tertandingi, memanggil kami mendekat kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ajar kami terus, bimbing pimpin kami terus, agar kami tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Tegur dikala kami salah, ajar dikala kami keraskan hati, sesah dikala kami beban, agar kami tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan, sampai kami menuntaskannya ketika Tuhan memanggil atau mengubah kami dalam tubuh kemuliaan. Terpuji nama Tuhan, hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama dengan kami. Catat nomor di bawah ini dikatakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari bersama-sama bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Kita akan dilatih menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.